Subhanallah nurip sejati doh pangeran Kang Sawiji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusif. Setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Kemarin sempat ramai di sini ada perang timbung. Saya hari ini berada di tepat pintu masuk menuju makam Sriwe yang ada di Desa Pejanggi, Praia Tengah, Lombok Tengah. Saya akan masuk ke dalam dan mencari tahu soal sejarah makam Sriwe dan perang timbung. Ikuti terus perjalanan saya secara eksklusif. Oke, di hadapan kita telah hadir ya narasumber yang merupakan mangku makam Sriwe. Ada Bapak Purna. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Purna. Ya. Kita akan coba cari tahu soal keberadaan makam Sriwe. Dan yang terbaru kemarin sore itu Pak, ada namanya perang timbung. Ya, Nah ya. sebelum ke perang timbung Pak, saya tentu masyarakat luas ya ingin tahu tentang sejarah makam Sriwe. Ya. Kalau boleh diceritakan kepada kita Pak, seperti apa sejarah awal mulanya? Ya. Awal mulanya di sini bukan tempat pemakaman ataupun bukan tempat bersemadinya. Bukan dikuburkan di sini. Di sini hanya sekedar apa istilahnya meletakkan tanda bahwa di sini dia pernah mengumpulkan secara keseluruhan masyarakat Pejanggi itu sendiri. Jadi sering juga saya ditanya apakah di sini makamnya, bukan. Di sini hanya yang dimakamkan hanya yang terdekat pengikutnya. Bahkan sampai menurut cerita dari almarhum bapak saya yang memang dia yang kelola dulu, sini ada bahkan pengasuh dari keluarga beliau ada di sini. Oke. Kenapa disebut makam Sriwe? Asal mulanya makam Sriwe. Sriwe dalam bahasa khususnya di Pejanggi, Sriwe itu dilihat. Oh, dilihat. Ya, dilihat. Akhirnya dinamakan makam Sriwe karena di sinilah terlihat terakhir Menghilang. ya, sehingga dia berpesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pejanggi waktu itu, dia akan istilahnya berhijrah. Berhijrah, entah kapan kembalinya, sehingga detik ini kita pun tidak dapat memastikan. Baik. Ya. Berarti kalau boleh tahu dulu ada raja atau Datu Pejanggi, Ya. disebut begitu? Ya. Berarti dulu ada kerajaan. Ya, ada kerajaan. Itu kalau boleh tahu
Di mana dulu Pak? Apakah di sini di daerah wilayah Lombok Tengah ini atau? Kerajaan Pejanggi itu seperti yang saya sebut tadi, keraton ataupun istananya ada di Pejanggi yang dinamakan Bali Belik sekarang. Oh, Bali Belik. Ya, disitulah keratonnya. Memang dulu memang ada kerajaan Pejanggi. Memang dinamakan kerajaan Pejanggi. Asal mulanya dulu namanya Pau Jenggi. Oh, oke, beliau ini memiliki istri, anak dan lainnya? Ya, menurut ceritanya memang memiliki istri, Memiliki istri, anak. istri anak. Ya, selayaknya berkeluarga. Berarti ngomplek di situ keraton. Ya, di keraton. Oke, kalau boleh tahu Pak, sebelum ke makam dulu, ini menarik sekali soal keraton. Berarti jaraknya dari makam Seriwi ini dari keraton berapa kilo? Lebih kurang 1 kilometer. Lebih kurang 1 meter ya? 1 kilometer. Bahkan kita bisa lihat dari sini. Bisa. Keraton. Itu masih Masih. dijaga? Masih dijaga. Yang menjaga siapa? Ada juga? Di sana ada namanya Pak Cukup namanya. Ya. Sebagai penjaga? Ya, sebagai penjaga. Oke Pak, kalau boleh tahu dulu tokoh kita ini, beliau ini perannya apa di Lombok? Kalau boleh tahu waktu di dalam kerajaan, seperti apa saja sih yang pernah dilakukan beliau di Lombok? Ya, selayaknya datu. Datu dalam bahasa kita di Pejanggi itu kan raja. Ya, ya memang begitulah, raja, namanya raja kan. Seorang raja itu ya kan memang tugas tertinggi di kerajaan itu kan, ataupun fungsinya memang luas. Sehingga ada yang namanya demung-demungnya, ada yang ditugaskan. Seperti sekarang, seperti yang saya bilang tadi, ya kalau istilahnya di pemerintahan kan ada menterinya, ada pegawai-pegawainya. Oke, kaki tangan lah Pak. Ya, kaki tangan kerajaan itu sendiri. Itu ingat nggak Pak, tahun berapa kalau boleh tahu cerita orang tua kita dulu? Kalau tahunnya ya mungkin kita akan buka istilahnya silsilahnya. Iya, karena kita tidak bisa memastikan waktu itu tahun berapa, karena ya kita juga bahkan dari almarhum bapak saya pun dia juga dapat tahu dari silsilah itu. Ya. Oke, baik, terus kemudian saya coba bergeser ke Perang Timbung. Ya. Itu kan setiap tahun ada namanya Perang Timbung. Ya. Nah, ini apa sih maksud dari Perang Timbung itu dilakukan oleh masyarakat, khususnya desa Pejanggi? Ya. Perang Timbung juga memang khusus untuk masyarakat Pejanggi. Ya. Bahkan tidak ada di lain dusun ataupun di lain desa di Lombok utamanya, memang tidak ada yang namanya Perang Timbung. Sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, Perang Timbung ini adalah untuk mengisi rasa kesyukuran bahwa setelah Datu Pejanggi itu berpesan untuk untuk mengeratkan silaturahmi kita di antara khususnya di desa Pejanggi itu sendiri, sehingga kita adakanlah roah yang namanya roah Perang Timbung. Karena untuk mengisi rasa kesyukuran kita bahwa kita sewaktu diingatkan oleh Datu kita mencapai keamanan, kedamaian, sehingga kita dapat bercocok tanam dengan mendapatkan hasil. Karena sebelum itu memang istilahnya pacaklik, kemarau yang panjang, sehingga untuk mengisi kesyukuran kita bahwa kita bercocok tanam lancar, diadakannya Perang Timbung. Ya, Perang Timbung ini adalah satu simbolis untuk menyatukan masyarakat Pejanggi khususnya dengan mengadakan acara Perang Timbung. Oke, kalau penentuan hari, waktu, tanggal ini siapa yang menentukan? Ini kalau waktu dan tanggal untuk mengadakan Perang Timbung itu ada tandanya sendiri yang dinamakan pohon dangah. Kalau pohon dangah itu sudah mengeluarkan bunga yang ada di sebelah barat, karena sebelumnya memang tak pernah berbunga. Tidak pernah ada bunga. Sehingga diadakan kesyukuran ini alhamdulillah berbunga, sehingga itulah yang menjadi tanda untuk mengadakan acara Perang Timbung. Yang mana dimaksud Pak? Ada pohon dangah. Yang paling tinggi ya, yang ini. Bahkan ada, masih ada ini berbuah ya.
warna merah. Itu sudah tandanya. Ya, itu tandanya. Oke. Kalau sudah berbunga itu bertanda kita adakan kesyukuran yang namanya perang timbung. Oke, berarti semua masyarakat Desa Pejanggi yang terlibat. Ya, itu khususnya memang masyarakat Pejanggi. Oke. Kalau kemudian ada informasi saya dapat ajang cari jodoh, di situ ada juga, betul? Ya, ada juga. Itu ada hubung kait yang begitu erat dengan acara perang timbung. Sehingga di zaman dulu berduyun-duyun naik ke makam untuk mengharapkan dirinya kena dilempar sebenarnya. Seperti sesuai dengan pembicaraan kita tadi mengenai jodoh. Iya. Sehingga sudah terbukti banyak yang kena lempar itu akan segera mendapatkan jodoh sesuai dengan siapa yang lempar? Ya, sesuai dengan hajat. Berarti cewek cowok gabung di sini perang timbung, Pak, atau cowok saja yang perang timbung? Gabung sekaligus. Nah, gabung. Tapi dengan syarat bukan pakai selain dari timbung, harus timbung itu sendiri. Kalau batu bukan. Nah, kalau batu, kalau lain dari timbung itu sudah ya, beda ya, melenceng. Sudah di luar perang timbung namanya. Dalam kesempatan ini, Pak, apa kira-kira yang mau disampaikan pada masyarakat luas? Ya, alhamdulillah, harapan untuk kedepannya untuk lebih dimaklumi dan untuk lebih dipahami dalam rangka seperti kemarin sore kita sudah adakan perang timbung. Ya, yang namanya perang timbung ini adalah tujuan kita di sekarang ini ataupun di era sekarang ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menyatukan kita, untuk saling untuk mengeratkan silaturahmi tersebut, khususnya di Desa Pejanggi dan secara keseluruhan yang mengikuti perang timbung. Dan juga dari arti kata perang timbung itu bukan untuk permusuhan. Jangan sampai nanti di situ ada perkataan perang, bukan untuk permusuhan. Perang itu dalam rangka untuk menyatu padukan secara keseluruhan masyarakat Pejanggi. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik, seterusnya, dan apa yang baik, istilahnya yang sudah kita harapkan menjadi yang terbaik. Terima kasih atas waktunya, Pak. Oke, itu dia tadi wawancara secara eksklusif kita dengan pemangku ya, mangku yang ada di Makam Seriwul, Desa Pejanggi, Tengah Lombok Tengah. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.